Shalom bagi kita semuanya. Selamat bertemu kembali dengan saya Pendeta Nixon Siburian dalam program Firman Menyapa HKBP Petojo. Saudara-saudaraku, sebelum kita melakukan aktivitas kita dalam satu hari ini, baiklah kita akan dibekali dengan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau tahu Tuhan, Engkau yang memberikan kesehatan dan kehidupan kepada kami. Sehingga sampai saat ini kami bisa menikmati hidup yang Kau berikan ini. Dan hidup kami penuh dengan sukacita. Kini kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Buka hati kami agar kami bisa mendengarkannya dan bahkan melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan disirami dengan renungan pada saat ini. Dan firman Tuhan yang telah sampai kepada kita, saya ambil dari Efesus 1 ayat 9. Firman. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, tentunya dalam kehidupan kita, dalam persahabatan kita, kita bisa katakan ketika saudara kita atau teman kita mengungkapkan satu rahasia kehidupannya kepada kita, lalu bisa kita katakan itu adalah sahabat yang abadi. Sahabat yang baik, yang sudah tumbuh saling keyakinan, saling percaya. Demikian halnya juga dengan diri kita. Ketika kita menyatakan rahasia pribadi kita kepada teman kita, berarti kita menganggap teman kita itu adalah sahabat yang baik, sahabat yang bisa kita percayai. Tentunya rahasia yang terungkap dari diri kita dengan satu harapan, itu tidak akan bisa merusak kita. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada saat ini dikatakan kepada kita bahwa Dia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita. Lalu kita berpikir ketika Allah menyatakan rahasianya kepada kita, tentunya dipertanyakan, siapa sih sebenarnya kita di hadapan Tuhan? Siapa kita sebenarnya sesuai dengan penerimaan Tuhan? Jawaban yang pasti bahwa Tuhan sudah membuat kita menjadi anak-anaknya, menjadi sahabatnya, sehingga Dia menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita. Lalu saudaraku, pertanyaan kepada kita, ketika Tuhan sudah menjadikan kita sebagai sahabat yang akrab, lalu bagaimana kita mempertanggungjawabkannya? Bagaimana kita melihat dan membuat Tuhan itu, apakah sudah benar-benar kita jadikan sebagai sahabat? Saudara-saudara yang terkasih, tentunya dalam firman Tuhan disapa kepada kita. Sekalipun Tuhan telah memberikan dan menyatakan rahasianya kepada kita, tentunya kita juga harus menjadikan bahwa Allah itu adalah sahabat yang terbaik kita. Maka apa yang ada di dalam kehidupan kita, kita harus sampaikan dan serahkan kepada Dia. Sebab Dialah yang sudah kita jadikan sebagai sahabat, yang peduli, yang memperhatikan kita, dan kan memberikan yang terindah. Saudara-saudara yang terkasih, maka dalam firman Tuhan dikatakan apa sih sebenarnya rahasia Allah yang sudah terungkap kepada kita? Tentunya rahasia itu merupakan suatu berita sukacita di mana Allah akan memberikan dan
menyatakan kehadiran anak yang sudah diutus kepada kita, yang sudah ditetapkan kepada kita untuk menjadi keselamatannya. Maka rahasia yang terungkap itu telah dinyatakan di dalam nama Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, kita harus bisa katakan bahwa rahasia yang terungkap itu merupakan adalah karya perbuatan Tuhan yang bisa mengubah kehidupan kita, yang bisa membawa kita ke dalam sukacita. Lalu kita mau dipertanyakan, Allah telah membawa kita, Allah telah mewujudkan rencana-rencananya, Allah telah memberikan yang terbaik kepada kita dan menyatakan rahasianya. Pertanyaan kepada kita, bagaimana kita menerima rahasia itu dan bagaimana kita menerima rencana Tuhan? Saudara-saudara yang terkasih, maka dalam hal ini bisa dikatakan bahwa keselamatan yang telah diberikan Tuhan kepada kita melalui Yesus Kristus semata-mata bukan karena usaha, semata-mata bukan karena pekerjaan kita, semata-mata bukan oleh karena perbuatan-perbuatan kita, tetapi semata-mata itu adalah karya yang telah diberikan Tuhan kepada kita oleh karena belas kasihan Tuhan, oleh karena perhatian dan bahkan kasih sayang Tuhan yang akan menyelamatkan kita. Tidak ada usaha agama, tidak ada usaha ilmu pengetahuan, tidak ada usaha kecerdasan, tidak ada usaha oleh karena kebaikan untuk bisa mencapai apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Karena keselamatan hanya berasal dari belas kasihan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, tanpa kasih karunia Allah tidak ada seorang pun yang akan selamat. Tidak akan ada satu orang pun yang akan menerima keselamatannya. Oleh karena itu, keselamatan itu diberikan kepada setiap manusia oleh karena belas kasihan, dan kita harus menerimanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, keselamatan sudah kita terima. Lalu pertanyaannya, apa lagi yang harus kita takutkan? Apalagi yang harus kita khawatirkan dalam kehidupan kita? Jika Tuhan Yesus telah memberitahukan dan telah membuka dan telah terbuka dan tidak ada lagi rahasia terhadap kita, tentunya hal itu menandakan bahwa kita itu di hadapan Tuhan bukan lagi orang asing, bukan lagi orang luar, tetapi kita sudah menjadi miliknya. Kita sudah bersatu dengan Kristus dan Dia telah menyatakan dan memberitakan segala miliknya agar kita pun menjadi bahagian dari apa yang dimiliki oleh Allah. Karena di dalam Yesus Kristus Allah telah menyelamatkan semua umat manusia melalui kasih, pemeliharaan dan karunia dan kemurahan yang telah diberikan bagi kita. Saudara-saudara yang terkasih, untuk itu dalam menghadapi segala kehidupan kita, dalam melanjutkan segala aktivitas kita, biarlah apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita menjadi modal, menjadi senjata dan menjadi alat kita di dalam melanjutkan segala aktivitas, sehingga apapun yang kita kerjakan akan menjadi kebahagiaan kepada kita dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Andalkan Tuhan dalam kehidupanmu sehingga hidup menjadi kebahagiaan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan yang telah memberikan segala apa yang kami butuhkan. Terpujilah Engkau Tuhan, oleh karena belas kasih-Mu kami memiliki keselamatan. Terpujilah Engkau Tuhan yang telah menyertai setiap kehidupan kami. Saat ini
Kami bersyukur juga dengan firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kiranya firman itu akan kami jadikan sebagai senjata dan alat dan panduan kami dalam melaksanakan segala aktivitas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Engkau menyertai kami senantiasa dalam kehidupan kami. Amin.